Ya, silakan. Masih Bu, monggo, monggo Pinara. Iya, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Yunita. Ibu Yunita, Ibu Yunita. Ini kenapa? Ini Bu, adiknya kok nih merah-merah. Oh iya, ruang pokok ya Bu. Iya. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Bidan Sofi yang bertugas pada siang hari ini ya Bu ya. Itu namanya ruang pokok Bu atau diaperas. Saya di sini akan menjelaskan mengenai diaperas atau ruang pokok itu ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya cuci tangan terlebih dahulu. Nah, Ibu sebelumnya sudah mengetahui tentang ruang pokok belum ya? Belum Bu. Belum ya, saya jelaskan dulu. Nah, ruang pokok ini adalah peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Nah, hampir sebagian besar bayi itu mengalami hal tersebut karena bayi sekarang kan banyak ya yang pakai popok-popok kayak gitu, yang nggak usah cuci langsung buang gitu ya. Jadi dari usia 4 bulan sampai 15 bulan itu rawan sekali terjadi ruang popok itu ya Bu ya. Nah, penyebab dari diaperas itu kebersihan yang tidak terjaga, kemudian sering buang air besar kecil, kemudian bayi sedang mengkonsumsi antibiotik dari misal ibunya yang sedang mengkonsumsi obat kan menyusui ya Bu. Nah, itu kan bisa jadi bayinya juga ikut mengkonsumsi lewat asinya itu. Kemudian tanda-tanda dari diaperas itu kemerahan pada area kulit yang terkena popok, kemudian biasanya pantat, genitalia atau selangkangan itu sering terjadi di situ ya Bu ya. Nah, untuk mengatasi diaperas atau ruang popok ini, ganti popok sesering mungkin tuh. Misal udah basah lembab-lembab gitu, bisa langsung ganti aja. Terus hindari penggunaan tisu basah karena dapat menambah iritasi pada bagian ruamnya itu. Kemudian gunakan air bersih untuk membersihkan area ruang popok tiap kali menggantikan popok. Jadi jangan pakai tisu basah ya Bu ya. Terus keringkan itu dengan tepuk kulitnya aja, jangan keras-keras, jangan digosok karena dapat menyebabkan kerusakan kulit pada bayinya. Kemudian hindari menggunakan popok yang terlalu kencang ya Bu ya, supaya ada sirkulasi udara yang masuk. Kemudian tidak disarankan menggunakan baby oil ataupun lotion pada area yang ruamnya itu karena dapat menyebabkan malah tambah parah gitu loh Bu, dia menyebar gitu. Kemudian untuk pencegahan dari ruang popok ini, pilih jenis popok yang dari bahan kain yang dapat menyerap keringat, jadi nggak gampang basah, nggak gampang lembab. Kemudian sering mengganti popok bila basah, menjaga kebersihan sekitar popok. Iya. Jadi semisal ada ruang popok, Ibu segera ke klinik atau ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat gitu ya Bu ya. Ibu apakah sudah paham yang saya jelaskan? Paham ya. Untuk evaluasinya saya ingin bertanya sedikit. Jadi saya evaluasi sedikit ya Bu, untuk pencegahan dari diaperas itu apa aja ya Bu? Yang pertama itu bisa pilih popoknya pakai bahan yang kain, yang mudah menyerap keringat. Terus sering-sering ganti popok bila sudah basah. Terus sama jaga kebersihan di sekitar area popoknya. Ibunya sudah paham ya. Semoga nanti di rumah bisa diterapkan dengan baik.
supaya ruam popoknya segera sembuh. Nanti saya resepkan, ibu bisa ambil obatnya di depan ibu ya. Ya, saya cukupkan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih ya, pamit Iya, dulu. hati-hati. Iya, masuk. Iya, dan ibu siapa? Saya Ibu Titin. Sebelumnya Bu Titin, perkenalkan nama saya Titin Sofia yang bertugas pada pagi hari ini ya Bu. Ini kenapa ya Bu anaknya? Ini ada bercak-bercak putih di sekitar mulut adiknya. Oh Apa ya? iya, itu namanya oral trust ya Bu ya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai bercak putih tersebut. Ibu sebelumnya udah pernah belum pernah mengetahui ya Bu ya. Saya cuci tangan terlebih dahulu. Jadi ini oral trust namanya. Oral trust itu kandidiasis selaput lendir mulut, biasanya mukosa dan biasanya terdapat di mukosa dan lidah dan kadang juga di langit mulut, di gusi juga bisa. Kemudian gejalanya itu tampak bercak keputihan pada mulut seperti bekas susu yang sulit dihilangkan. Kemudian bayi kadang-kadang menolak untuk menyusu pada ibunya. Mukosa di mulutnya itu mengelupas Bu. Kemudian luka-luka banyak pada selaput lendir mulut sampai bibir memutih menyerupai bekuan susu yang melekat bila dihilangkan dan kemudian berdarah. Nah, bila terjadi kronis maka terjadi benjolan kecil menyerang sejak bayi sampai anak-anak yang berlangsung lama hingga beberapa tahun dan akan menyerang kulit anak. Nah, gejala yang muncul adalah suhu badan jadi naik sampai ke 40 derajat Celcius, tidak mau makan dimuntahkan, tidak mau minum susu botol, bahkan ASI dan rewel terus ya Bu ya bayinya. Kemudian bayi banyak mengeluarkan air liur lebih dari biasanya. Secara psikis bayinya juga akan rewel. Upaya agar oral trust tidak terjadi pada bayi itu, ibu sebaiknya merebus botol dopnya. Kalau nggak tahan panas, disiram pakai air panas nggak apa-apa. Kemudian bayi lebih baik jangan diberikan dot kempong karena selain dapat menyebabkan oral trust juga dapat mempengaruhi bentuk rahang bayinya. Kemudian jika bayi menetas atau menyusui ibunya, untuk menghindari oral trust sebelum menyusui sebaiknya puting susu ibu itu dibersihkan terlebih dahulu. Dan ibunya juga harusnya menjaga kebersihan ya. Kemudian adanya sisa susu dalam mulut bayi setelah minum juga dapat menjadi penyebab terjadinya oral trust. Jika kebetulan ada bakteri di dalam mulut, untuk menghindari kejadian tersebut, setiap bayi jika selesai minum susu diberikan 1 atau 2 sendok air matang untuk membilas sisa susu yang terdapat pada mulut bayinya. Jadi diminumi air mineral nggak apa-apa dulu. Nah, cara merawat oral trust pada bayi itu ibunya mencuci tangan, kemudian membersihkan terlebih dahulu dengan jari yang dibungkus dengan kasa. Kemudian kasanya itu dicelupkan di larutan garam, kemudian dioleskan pada area yang terkena oral trust tersebut. Kemudian setelah dibersihkan menggunakan kasa, diolesi pakai salep
Kemudian setelah dibersihkan menggunakan kasa, pada area oral truss itu dipakaikan salep, kemudian membuang kasa itu karena kasa itu hanya sekali pakai ya Bu. Jika oral truss ini tambah parah, Bu sebaiknya langsung ke rumah sakit ya Bu, supaya diberikan pengobatan yang intensif. Iya, ibunya sudah paham? Sudah paham ya Bu. Saya berikan untuk evaluasi sedikit. Saya berikan pertanyaan mengenai yang sudah tadi saya jelaskan. Cara merawat oral truss ini. Nah, saya akan evaluasi Ibu ya. Cara merawat oral truss itu dengan cara apa Ibu? Yang pertama cuci tangan, Iya. terus bersihkan area mulut Menggunakan apa tuh? dengan jari-jari yang dibalut kain kasa yang udah dibasahi dengan cairan garam. Iya. Setelah itu dikasih salep, obat. Setelah itu kasanya dibuang karena sekali pakai. Iya, Bu, sebenarnya sudah paham ya Bu. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai oral truss. Terima kasih. Terima kasih Bu atas waktunya sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hati-hati.